Islam, 1/7 bagian rambut pun tidak menghalangi dan merintangi kemajuan nasionalisme yang sejati. Tetapi sebaliknya malah memajukan dia. Nasionalisme yang dimajukan oleh Islam bukannya nasionalisme, maksudnya nasionalisme yang sempit dan berbahaya, tetapi yang menuntun kepada sosialisme berdasar Islam. Nah, ada ilustrasi yang dipakai oleh Pak Cokro. Kalau nggak percaya Islam itu mengajarkan sosialis, ada 3 contoh. Coba dilihat bagaimana beberapa ajaran Islam itu baunya sangat sosialis. Yang pertama apa? Jumatan. Yang kedua Idul Fitri. Dan yang ketiga haji. Itu kan maknanya sangat sosialis. Ya kan? Egaliter. Bahkan nanti di beberapa konsep sosialisme religius, sosialisme Islam kayak di Ali Syariati itu, rukun Islam yang 5 itu 3-tiganya sifatnya sangat sosialistik. Syahadat itu kan tauhid. Tadi saya bilang, tauhid itu kan konotasinya egalitarian. Ya kan, egaliter. Karena semua makhluk sama, karena di atas makhluk hanya ada Allah. Sholat itu utamanya adalah jamaah, kebersamaan. Dan dalam sholat egaliter kan. Apa ada sholat itu terus yang depan bagian Pak Lurah ya, ditulisi jatahnya Pak Lurah, kan tidak ada. Ya siapa aja datang, mau paling depan nggak boleh, di belakang juga boleh, yang datang belakangan enggak. Saling mempersilahkan ke depan. Ya kan? Saya enggak tahu kalau di mana-mana orang ngantri itu rebutan, kecuali sholat. Kalau sholat itu ada lowong, mesti gini, silakan sedikit. Ya. Nggak ngerti aku, padahal orang harusnya rebutannya di situ. Tapi kalau ngantri tiket film, yo kita maunya cepet-cepetan. Ngantri apa saja maunya cepet-cepetan. Macet juga kita maunya cepet, kecuali sholat. Kalau sholat itu ada lowong itu, silakan. Di sini juga silakan. Wong tinggal melangkah segitu aja loh si emane. Tapi ya kita selalu begitu. Padahal itu contohnya Nabi melatih egalitarian kan. Kita sejajar, setara. Yang rapet dong. Disuruh rapet. Sampai diibaratkan kakinya nyenggol. Pundaknya saling bersentuhan. Ya itu simbolisme. Nggak harus dipecet beneran. Kakinya diinjak beneran nanti. Ya. Nanti bisa tawuran gara-gara injek-injekan itu kan. Itu kan simbolismenya yang lurus, yang rapat. Kan gitu. Ya meskipun tidak harus lurus terus dilihat. Lurus kan sering begitu. Ya penting dirasakan sudah lurus ya sudah. Menunjukkan keguyuban, kebersamaan kan itu maunya. Itu kan karakter sosial. Apalagi yang ketiga zakat, apalagi zakat. Kepedulian sosialnya sangat terasa. Puasa itu kan latihan. Kita merasakan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Yang untuk makan saja susah. Itu kan bau sosialnya luar biasa. Apalagi haji. Haji kostumnya saja sudah tidak ada bedanya antara presiden sama gelandangan. Podo. Pakai baju ikhram. Itu kan konotasi sosialnya kuat. Jadi simbolisme ibadah dalam Islam itu ternyata orientasinya tidak cuma vertikal, tapi juga horizontal. Jadi tidak cuma dituntut tanggung jawab untuk dekat sama Allah, ibadah, tapi juga tanggung jawab untuk ngopeni alam semesta kita sebagai khalifah. Dan itu yang oleh Pak Cokro disebut sebagai sosialisme Islam. Jadi sosialisme di tulisan lain menyebutnya sosialisme cara Islam. Bukan sosialisme barat yang diislamkan. Oke, karena nanti ada beberapa kajian kontemporer tentang islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu itu kan kebanyakan teori barat yang diislamkan. Atau teori Islam yang dibaratkan. Kalau di Pak Cokro tidak begitu. Sosialisme Islam itu, ya ajaran Islam itu sendiri. Tidak usah diowah-owahi, coraknya sudah sangat sosialis. Itu namanya sosialisme Islam. Terus
Ada dua pilar sosialisme Islam. Pilar yang pertama kedermawanan. Omong kosong kalau orang ngomong sosialisme, ngomong persaudaraan, kebersamaan kalau tidak ada kedermawanan. Kita saudara ya, kita manusia yang sama, tapi terus pelit. Tidak ada gunanya. Gunanya kesadaran egaliter, kepedulian, persaudaraan itu kan untuk biar kita mudah berbagi. Tidak ada yang satu sangat senang, yang satu sangat susah. Kan arahnya ke situ. Tidak sekedar merasa kita manusia yang sama, tapi juga berbagi kesedihan dan kesenangan yang sama. Di antara jalannya kedermawanan. Harus ada kedermawanan. Kalau tidak ada kedermawanan, yang tadi diomongkan di depan semuanya itu omong kosong. Kedermawanan itu kerelaan setiap orang untuk berbagi dengan apa yang dia miliki. Kalau di Quran kan bahkan kamu belum disebut bertakwa kalau belum memberikan yang kamu cintai. Jadi bukan sesuatu yang sudah bekas. Jadi bukan hanya mantan yang dikasihkan ke orang lain, tapi lebih afdol lagi yang masih dicintai. Jadi kalimatnya Al-Quran kan begitu. Belum disebut bertakwa sebelum memberikan tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kalau ingin jadi orang mulia, berikan yang kamu cintai. Itu kalau yang dikasih mau loh ya. Kadang-kadang kamu cinta tapi yang lain dikasih nggak mau. Kayak gitu aja dikasih, Pak. Oke, barang maksudnya bukan orang. Nanti kamu orang. Terus jadi kedermawanan. Kenapa sih kedermawanan itu karakter dari sosialisme Islam? Karena dalam kedermawanan yang pertama orang bisa menaklukkan egonya. Mengorbankan dirinya. Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok. Ciri paling gampang. Kalau ada orang teriak-teriak, ceramah, nasihati orang, maksa orang untuk kita harus cinta tanah air, kita harus peduli sesama, tapi dia sendiri nggak dermawan. Ceramah dong, ayo nyumbang, ngumpul semua. Lalu sampean nggak nyumbang, lu saya kan panitianya. Bodoh aja itu kan. Iya. Yang lain disuruh dermawan, dia ngakune panitia. Oke, ndak. Itu menunjukkan bahwa kita nggak cuma ngomong loh. Egalitarian itu ada efeknya, rela berkorban untuk yang lain. Ndak harus saya duluan. Kepentingan saya dipending dulu, nanti kita seneng bareng-bareng. Nah, itu semangat kedermawanan. Bisa sih saya beli mobil yang terbaru, edisi paling baru, enggak lah. Edisi di bawahnya dikit, yang sebagian kasih saudara-saudara yang mungkin cuma butuh sepeda, ontel, mungkin cuma butuh. Nah, itu kedermawanan namanya, kepedulian sosial. Ya meskipun bukan konyol, bukan altruis. Kalau altruis itu dirinya sengsara, orang lain yang bahagia, enggak begitu. Nah, itu namanya konyol, bahagia ya bareng-bareng. Gitu loh. Susah, ya jangan terlalu jauh jaraknya. Ya memang ada orang tertentu ya sumpek, tapi ya enggak usah jauh-jauh lah jaraknya. Kita berbagi dikit, biar mereka juga merasakan hidupnya lebih bahagia. Seperti kita juga lebih bahagia dengan yang kita miliki, dia dengan yang kita kasih lebih bahagia. Rasa itu kan tidak kuantitatif, tapi kualitatif. Kita sama-sama lebih bahagia meskipun jenisnya beda. Terus yang kedua, berbagi kesejahteraan itu pasti. Terus membantu orang. Kalau kita berbagi, itu membantu orang meningkatkan self esteem, harga diri orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan. Bahwa mereka ini juga masih eksis loh, masih kita perhatikan, masih kita anggap manusia, makanya kita bantu. Sehingga dia tidak mengutuk kemiskinannya.
Dia tidak merasa hina dengan dia miskin. Itu pahala luar biasa. Gitu loh. Jadi mengorbankan kepentingannya untuk orang lain. Ya, misalnya kamu punya teman satu kos, kamu punya pacar dia enggak punya. Ya enggak harus tiap malam minggu kamu apel lah. Dari 1 bulan mungkin 1 minggu kamu sama temanmu itu yang satu. Kasihan dia tiap malam minggu sendirian. Misalnya, itu kan berbagi. Dia merasakan malam minggu tidak sendiri meskipun hanya 1 minggu, kamu juga meskipun terkurangi 1, tapi kan di minggu yang lain kamu bisa sama dia. Itu contoh kedermawanan. Oke, jadi mengorbankan milikmu sedikit meskipun yang kamu cintai, kan begitu. Oke, ini loh hakikatnya kedermawanan itu. Jadi dermawan itu bukan kok terus rata. Orang semuanya punya 10.000, bukan begitu. Bukan sama rata katanya Pak Cokro, tapi sama rasa. Itu loh. Kalau kamu bahagia, ya mbok kamu bikin yang lain yang sedang tidak bahagia itu bahagia. Meskipun kadar kuantitas bahagianya beda. Kalau kamu bahagianya punya mobil baru, tetanggamu itu mungkin hanya punya sepeda Honda baru sudah bahagia. Mbok kamu berbagi dikit, itu loh maunya. Jadi hakikatnya kedermawanan itu bukan ratanya, tapi rasanya. Kalau sedang susah ya susah bareng-bareng, meskipun mungkin level susahnya beda, kesulitan yang ditempuh beda. Sedang seneng juga begitu. Jadi yang dilahirkan adalah sama rasa. Kita senasib ya, kan begitu. Oke, terus pilar yang kedua, kalau tadi kedermawanan. Yang kedua, persaudaraan. Jadi sosialisme itu omong kosong kalau tidak ada persaudaraan. Kalau menganggap rival, kita tiap hari nganggap yang lain saingan. Kalau di Pak Cokro disebut kata dasar sosialisme itu dari bahasa Latin socius, bahasa Belanda maker, bahasa Indonesianya sahabat, teman, bahasa Jawane konco, bahasa Arabnya sohabah. Jadi pertemanan. Makanya Nabi sama sahabatnya itu sangat egaliter. Tidak disebut murid, tidak disebut santri. Santri-santrinya Nabi, misalnya Abu Bakar, Umar, kan tidak begitu. Sahabat-sahabatnya Nabi, egaliter. Makanya oleh Pak Cokro disebut sosialis Islam itu. Jadi pertemanan dasarnya itu persaudaraan. Saya bilang tadi, kalau saudara kan mudah, apa-apa lebih enak. Kalau memberi sama saudara itu kan tidak berat. Tapi kalau ke orang lain kita beratnya luar biasa. Oke, terus ya zaman dulu katanya Pak Cokro, ini baru geser ke Islamnya. Jadi zaman dulu sosialisme ini, misalnya zaman Nabi, itu sukses luar biasa. Kenapa? Semangatnya semangat agama. Agama itu kan menyentuh dasar emosi kita. Cuma belakangan gerakan-gerakan sosialis katanya Pak Cokro mulai meninggalkan agama. Apalagi yang basisnya Marx dan kawan-kawan. Hasilnya apa? Jadi materialistik. Hitung-hitungan materi. Siapa yang dapat lebih banyak. Jatuhnya yang seperti kita saksikan. Jungkir baliknya sosialisme. Runtuhnya banyak negara komunis. Kenapa? Kehilangan visi Tuhannya, kehilangan visi agamanya. Padahal justru sejak awal kan tadi Pak Cokro mengingatkan, perekat yang paling kuat bagi orang yang beragama itu agamanya. Yang bisa sangat menggerakkan orang yang beragama loh ya, yang percaya sama agamanya, itu agamanya. Maka agama harus jadi sumber solusi, jadikan dia kekuatan. Jangan sebaliknya, saya bilang tadi, agama sering jadi sumber masalah. Dia jadi blok bagi pengembangan diri kita, dia jadi penghalang. Kita salah memposisikan agama.
Dulu gerakan-gerakan sosialis yang dilakukan oleh para nabi itu sukses. Kenapa? Dasarnya agama. Ya kayak sosialisme yang digagas oleh Pak Cokro. Jadi kelirunya di situ katanya Pak Cokro. Jadi persaudaraan, dasar yang kedua. Baik kedermawanan atau persaudaraan, basisnya agama. Makanya disebut sosialisme Islam. Kenapa Islam? Indonesia 90% Muslim. Kalau ingin berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda, yang Muslim kompak aja perjuangan sudah 90% sukses. Tinggal beberapa yang lain. Kan itu logikanya Pak Cokro. Jadi kalau ini bisa dimanfaatkan, ini kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya logika ini bisa kita pakai hari ini. Cuma sayangnya kita sudah terlanjur fragmentasinya luar biasa. Kita pecahnya terlalu banyak. Jadi ngumpulinnya pelan-pelan satu-satu. Yo, disadarkan mau, cuma yang menyadarkan harus dari kelompokku. Kalau dari kelompok yang lain nggak mau, yang lain sesat semua. Logika kita kan begitu sekarang. Itu yang agak susah, kita bersatu lagi. Terus baru setelah itu ada isu patriotisme, nasionalisme. Katanya Pak Cokro, mbok berpikirnya jangan sempit. Nasionalisme itu termasuk juga patriotisme adalah satu perasaan yang sangat mulia dalam pandangan Islam. Sebagaimana diuswahkan oleh Nabi yang suci kepada kita. Jangan ditabrakkan nasionalisme sama Islam. Itu dua hal yang tidak kompatibel. Nabi itu sangat mencontohkan cinta tanah air. Bahkan Nabi setelah hijrah ke Madinah aja masih terbayang-bayang Mekah, tanah tumpah darahnya yang awal. Manusiawi, naluriah, dan tidak harus dipertentangkan. Akan tetapi nasionalisme dan patriotisme kita tidak boleh menjadi sebab bencinya serta saling bermusuhan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Cinta kita pada Indonesia tidak harus jadi ancaman bagi negara yang lain. Karena yang satu hendak menaklukkan atau merusak hak-hak yang lain. Karena kenapa enggak boleh begitu? Karena nasionalisme dan patriotisme tidak boleh menjadi rintangan jalan menuju cita-cita monoteisme, monohumanisme. Jadi Pak Cokro ini ingin dengan sosialisme Islamnya nanti yang diwarnai oleh nasionalisme, patriotisme, muara akhirnya kalau pakai istilahnya sendiri monoteisme dan monohumanisme. Jadi keyakinan pada Tuhan yang Esa dan manusia yang satu. Jadi manusia yang bersatu di level kemanusiaan. Lawannya kalau umat Islam, kalau manusia tidak nyampe di terminal monoteisme dan monohumanisme, pasti dia ada di terminal namanya kemusyrikan. Kalau kita nggak bertauhid, nggak menomorsatukan Tuhan, itu kan nama lainnya musyrik. Tidak menganggap manusia sama, tapi manusia itu seterata, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, itu pasti musyrik. Kenapa? Ada yang diletakkan di atas makhluk selain Allah. Pasti musyrik juga. Jadi targetnya adalah monoteisme, monohumanisme. Kalau tidak begitu musyrik. Ini memahaminya harus pelan-pelan. Kalau dijelaskan enak, sekarang paham. Nah, dipraktekkan pening kamu. Ya. Jadi sosialisme menuju cinta tanah air sampai pada terminal akhir monoteisme, monohumanisme. Kalau tidak begitu Islam kita tidak utuh. Karena itu menunjukkan kita masih musyrik. Nasionalisme dan patriotisme adalah tanda-tanda hidupnya satu umat. Kalau kita tidak punya patriotisme, tidak punya nasionalisme, keterikatan, ketergantungan pada nation kita, alamat umat ini mati. Indonesia bubar. Kalau ini tidak ada, tumpah darah kita selesai.
Maka ini harus ada dari prasyarat. Inilah wadahnya. Monggo diisi, tapi jagalah wadahnya. Kalau wadahnya sudah kita pecah, kita bubarkan, mau diisi apa aja tidak akan bisa. Maka hati-hati. Isi bisa macam-macam, tapi wadah jangan dirusak. Kalau wadahnya kita rusak, diisi apa aja tidak ada gunanya, pasti bubar. Nah, cinta tanah air, patriotisme itu termasuk wadah. Jadi hati-hati. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Dia jadi ika karena ada wadah yang sama. Kalau wadahnya kita pecah, tinggal binekanya ya lari ke sana kemari. Tidak ada ikatannya lagi. Maka dia adalah tanda-tanda hidupnya suatu umat. Dan untuk menuju ke sana, syaratnya adalah kemerdekaan nasional. Wadahnya siap, kita merdeka, baru kita isi. Sedang kemerdekaan nasional wajib kita capai sebagai salah satu syarat menjalankan Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kalau wadahnya beres dan kita bebas milih isi itu kan kemerdekaan itu, kita nggak diatur-atur orang lain, ya sudah terus kita bisa ngisi termasuk menjalankan syariat Islam. Logikanya jangan dibalik-balik. Mana wadah, mana isi, mana penghalang. Jangan yang isi dianggap wadah, penghalang dianggap isi dan seterusnya. Nanti kita salah tafsir. Terus lagi pula apabila kita tidak memiliki kemerdekaan nasional, kita tidak akan memiliki daya dan upaya untuk mencapai cita-cita kesatuan umat manusia. Jadi kalau kita tidak merdeka, tidak bebas mengisi diri kita sendiri, berarti kita masih belum beres. Tidak mungkin punya cita-cita lebih tinggi, termasuk cita-cita tertinggi, kesatuan umat manusia. Nah, itu patriotisme, nasionalisme. Ini kalimat-kalimat luar biasa yang dulu waktu kita sekolah kita percaya sekali. Kemudian waktu kita agak pinter mulai meragukan. Termasuk mahasiswa masa kuliah ini kan sok tanya terus jadi ragu sendiri. Sampai hari ini belum ketemu jawabannya. Nah, kita carikan jawaban dari Pak Cokro. Oke, jadi kalau bahasa yang populer kan hubul waton. Nasionalisme, bukan hubul waton loh ya. Kalau hubul waton beda lagi. Jangan diganti hubul waton minal iman itu. Oke, cinta tanah air bukan cinta perempuan. Oke. Kalau itu tidak usah dilakukan sudah otomatis. Terus katanya Pak Cokro, dia menegaskan lagi nih, mungkin jangan-jangan masih ada yang ragu. Islam 1/7 bagian rambut pun tidak menghalangi dan merintangi kemajuan nasionalisme yang sejati. Tetapi sebaliknya malah memajukan dia. Nasionalisme yang dimajukan oleh Islam bukannya nasionalisme, maksudnya nasionalisme yang sempit dan berbahaya, tetapi yang menuntun kepada sosialisme berdasar Islam. Ya, ini sosialisme yang menghendaki monohumanisme, persatuan manusia, dikuasai oleh satu yang maha kuasa, yaitu Allah, dengan lantaran hukum-hukum yang sudah dipermaklumkan kepada utusannya, Nabi penutup, Nabi Muhammad. Jadi, ya nasionalisme itu ya bahasa kasare, ndak Islam ndak akan tabrakan dengan nasionalisme. Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah hadisnya sudah banyak yang menunjukkan itu. Bahkan kalimatnya Islam 1/7 bagian rambut pun. Saya itu kan sering ada istilah rambut dibelah 7 itu kan. Nah, itu malah itu 1/7 bagian, berarti kan satu rambut dibagi 7. Sampai segitunya dia enggak bertabrakan antara agama dengan
nasionalisme, bahkan mendukung memajukan. Oke, jadi itu penegasannya Pak Cokro bahwa kita cinta tanah air itu bukan berarti terus ndak cinta Islam. Tapi cinta tanah air itu salah satu bagian manifestasi cinta kita pada Islam. Jadi dia tidak tabrakan. Meskipun nanti Pak Cokro di sini di titik ini ketika dia bilang dan kalau dikembangkan terus melahirkan monohumanisme dan monoteisme tadi, itu yang orang sering menyebut nanti larinya ke pan-islamis. Karena memang Pak Cokro maunya nanti Indonesia aja 90% kalau umat Islamnya bersatu sudah kuat, nanti umat Islam di bagian dunia yang lain sudah satu nasib, bersatu semua. Lahirlah kekhilafan Islam yang luar biasa dalam tanda petik. Kenapa Pak Cokro maunya begitu? Karena bayangannya Pak Cokro, dia kan husnudzon. Islam itu rahmatan lil alamin. Pasti yang ada di kepala Pak Cokro bukan versi ISIS itu, atau versi yang ngamuk-ngamuk itu. Jadi yang ada di kepala Pak Cokro pasti Islam ini kalau sukses semua dengan ajaran-ajarannya dan konsisten akan lahir benar rahmatan lil alamin itu. Dan yang lain gak usah khawatir, yang non muslim juga gak usah khawatir, aman. Karena dia rahmat. Tidak akan ada pemaksaan-pemaksaan. Tidak akan ada kekerasan-kekerasan. Karena karakter dasarnya Islam kan 4 tadi. Itu yang ada di kepalanya Pak Cokro. Sesuai situasi zaman itu.